Bab 753. Tidak ada jawaban. Api merah sepenuhnya terserap oleh patung itu saat Li Yuan berbalik. Semakin banyak retakan muncul dan sinar cahaya merah keluar dari retakan tersebut. Lampu merah membawa aroma darah, aroma ini dari Ge Hong. Lampu merah ini sepertinya mengandung aura yang kuat dan menyebar ke arah gulungan itu. Namun saat ini juga banyak terdapat retakan di bawah mata patung tersebut. Saat lampu merah keluar dari celah itu, muncullah ilusi. Seolah-olah, patung surgawi itu menangis dua aliran darah. Apakah aku salah? Li Yuan menatap patung batu itu sambil bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi kebingungan. Mata Wang Lin dingin. Li Yuan ini tidak berbahaya. Dengan hanya puncak budidaya ascendan tahap akhir, Wang Lin bisa dengan mudah menang. Namun, ada aura kuat yang datang dari dalam tubuh Li Yuan, dan sumbernya adalah jejak budak. Undefinisi karena aura inilah orang ini selalu mengeluarkan aura misterius. Wang Lin sangat mewaspadai kekuatan itu. Dia pertama kali menyadarinya ketika Li Yuan sedang menjelaskan semuanya di bawah patung batu itu. Momen di mana Li Yuan mengejang dan basah oleh keringat memiliki arti yang sangat berbeda di mata Wang Lin. Pada saat itu, Wang Lin hanya mengingat hal ini. Baru setelah tatapan Ge Hong pada patung batu sebelum kematiannya, Wang Lin merasa seperti sambaran petir menyambarnya dan dia tiba-tiba memperoleh pencerahan. Keluarga Ge adalah keturunan surgawi. Adapun keluarga Li, mungkin mereka benar-benar tidak bersalah. Itu semua karena nenek moyang mereka dengan berani memasuki tempat ini dan menerima jejak budak yang menyebabkan penurunan seluruh keluarga. Generasi-generasi dalam keluarga menyumbangkan budidaya dan masa hidup mereka untuk secara perlahan memungkinkan jiwa surgawi yang tidak dapat dihancurkan ini pulih. Keluarga Li mungkin benar-benar ingin memberontak, tetapi jelas sekali mereka selalu gagal. Baru setelah nenek moyang keluarga Li puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Li memiliki kesempatan. Namun, jejak budak yang telah memelihara tuannya selama puluhan ribu tahun telah mengumpulkan cukup banyak jiwa yang tersembunyi di dalamnya untuk bangkit. Beginilah penampilan leluhur keluarga Li yang berbakat. Akibatnya, ketika leluhur Li berkata bahwa dia akan melepaskan keluarga Li dari jejak budak, dia sebenarnya sedang membangkitkan tuannya. Wang Lin benar-benar berpikir bahwa kegagalan puluhan ribu tahun yang lalu disebabkan oleh masalah dengan keluarga Ge. Namun, baru setelah dia memikirkan mengapa Li Yuan harus menemukannya, dia sampai pada kesimpulan yang berbeda. Persiapan Li Yuan kemungkinan besar sangat lengkap, dan dia tidak berencana untuk bertemu dengannya sebelum memasuki alam surgawi. Ketika Wang Lin melihat patung batu itu dan memahami karma antara keluarga Li dan Ge, dia tiba-tiba mengerti. Itu karena Li Yuan telah melihat cambuk karma ketika dia menggunakannya dalam pertempuran melawan kultivator ilusori Yin. Inilah mengapa Li Yuan memilihnya. Cambuk karma mempengaruhi karma. Kegagalan puluhan ribu tahun yang lalu bukan karena pelayannya, hartanya, atau keluarga Ge. Itu karena makhluk surgawi tidak mau dihidupkan kembali dengan cara ini. Sang surgawi tidak mau membayar harga nyawa seluruh keturunannya untuk melepaskan jiwa yang tersegel. Bisa dibayangkan darah Ge Hong tidak cukup untuk kebangkitan makhluk surgawi. Kemungkinan besar di luar alam surgawi, keluarga Ge melakukan semacam pengorbanan dengan kematian sebagai akibatnya. Penyebab karma adalah kebangkitan patung surgawi. Efek karmanya adalah hilangnya perlawanan jiwa celestial. Tapi bagaimana jiwa seorang surgawi bisa begitu sederhana?
Jika Wang Lin menggunakan cambuk karma, dia sendiri akan terseret ke dalamnya, dan bahkan dia tidak tahu apakah dia akan selamat. Jika Wang Lin tidak muncul, Li Yuan masih akan menggunakan metode lain setelah kegagalan pertama kali. Namun, bahkan Li Yuan tidak yakin apakah metode ini akan berhasil. Itulah sebabnya dia mengatakan dia 70% percaya diri dan 90% jika dia memiliki cambuk karma. Wang Lin dengan berani berspekulasi bahwa Li Yuan ini juga memiliki harta karun terkait karma di dalam tasnya. Ini menjelaskan mengapa setelah kegagalan puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Ge menggunakan berbagai metode untuk mempertahankan ketiga harta karun tersebut. Alih-alih menyembunyikannya, mereka membuat seluruh klan sadar akan situasinya. Tujuan mereka adalah menunggu reinkarnasi kedua dari jejak budak di keluarga Li. Inilah mengapa semuanya berjalan lancar ketika Li Yuan pergi ke keluarga Ge. Namun, Wang Lin ingat cara Li Yuan memperlakukan Ge Hong selama ini. Setelah terus-menerus mengamati interaksi mereka, sepertinya Li Yuan terus-menerus mengubah kepribadiannya. Menambah perubahan yang terjadi pada Li Yuan di bawah patung batu, Wang Lin membenarkan spekulasinya sendiri. Jiwa asli Li Yuan belum mati dan masih ada. Lebih tepatnya, ada satu jiwa di dalam tubuh Li Yuan, tetapi jiwa ini memiliki dua sisi yang berbeda. Salah satunya adalah Li Yuan yang sebenarnya dan yang lainnya adalah sisa jiwa di dalam jejak budak. Konflik keduanya membuat Li Yuan tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari batasan keluarganya. Setiap kali Li Yuan menggunakan pembatasan, itu akan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Pembatasan 18 plum seperti ini, dan garis hitam yang dibentuk oleh pembatasan pemusnahan juga seperti ini. Setelah memahami semua ini, Wang Lin tetap berada di dalam lukisan gunung dan sungai dan diam-diam menatap Li Yuan. Dia merasa Li Yuan ini agak menyedihkan. Dia adalah seorang pelayan yang setia sehingga dia bersedia melakukan apapun agar tuannya dapat bangkit kembali. Sama seperti gambaran yang dia lihat melalui ilusi dari patung. Ketika tuannya meninggal, pelayan yang berdiri di ujung pedang menoleh ke belakang dengan tatapan kosong dan sedih. Master gagang pedang sudah tidak ada lagi. Seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini yang berdiri di ujung pedang. Penantian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dua upaya kebangkitan, namun pada akhirnya dia masih tidak dapat melarikan diri. Li Yuan menatap patung itu dan berlutut di tanah. Tuan, apakah saya benar-benar salah? Semakin banyak retakan muncul pada patung saat ini. Saat retakan menyebar, lampu merah menjadi lebih terang. Cahaya merah di bawah mata patung itu berkumpul seolah-olah itu adalah air mata darah sungguhan. Kenapa kamu tidak mau bangun? Aku hanya ingin gagang pedangnya tidak lagi kosong. Tuan selalu bisa berdiri di gagang pedang dan aku bisa berdiri di ujung pedang untuk membantumu bertarung melawan langit dan bumi. Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi kesedihan. Wang Lin berdiri di dalam lukisan gunung dan sungai sambil diam-diam menyaksikan ini. Dia tidak punya dendam hidup dan mati dengan Li Yuan. Dia menghela nafas dan menyingkirkan cambuk karma. Karena paranoia yang ekstrim, dia tersesat. Setelah kegagalan pertama puluhan ribu tahun lalu, keyakinannya menjadi tidak stabil. Sekarang dia telah gagal untuk kedua kalinya, imannya telah runtuh. Semakin banyak retakan muncul di patung itu, bahkan pedang batu dengan pelayan di atasnya pun tertutup retakan.
Cahaya merah datang dari dalam celah dan mewarnai separuh langit. Batu itu mengeluarkan lebih banyak cahaya merah hingga perlahan meluas keluar dan diserap oleh gulungan itu. Pada awalnya, gulungan itu tidak menyerap banyak cahaya merah. Namun, saat patung itu mengeluarkan lebih banyak cahaya merah, gulungan itu mulai menyerap cahaya merah dari patung itu lebih cepat lagi. Pada akhirnya, lampu merah itu seolah menyatu dan dengan cepat ditarik keluar dari patung. Adegan ini menyebabkan Li Yuan yang tertegun memperlihatkan kegembiraan di matanya. "Tuan, semakin banyak lampu merah muncul, tapi tidak ada satupun yang bocor dan semuanya terserap oleh gulungan itu." Lampu merah dari patung itu berangsur-angsur meredup seolah-olah semuanya dilepaskan oleh patung itu. Akhirnya, ketika sinar merah terakhir keluar dari patung batu dan masuk ke dalam gulungan, seluruh patung bergetar. Seolah-olah ia telah kehilangan jiwanya dan tidak lagi memiliki kecerdasan apapun. Sekarang terlihat sangat biasa. Gulungan yang menyerap semua cahaya merah memancarkan cahaya terang. Nyala api muncul di sudut gulungan dan perlahan membesar. Gulungan itu mulai terbakar dari tepinya. Itu bukan hanya satu sisi, tapi semua sisi gulungan itu mulai terbakar sekaligus. Asap hijau keluar dari gulungan yang terbakar dan tidak hilang. Saat Li Yuan melihat pemandangan ini, kegembiraan di matanya menjadi lebih kuat. Mata Wang Lin menyipit dan dia mengamati dengan cermat. Pembakaran gulungan itu perlahan-lahan bergerak ke arah tengah dari tepinya. Benda langit di gagang pedang sepertinya memiliki jiwa pada saat ini dan berkedip-kedip di dalam gulungan yang terbakar. Pada akhirnya, nyala api menutupi seluruh gulungan itu dan tak lama kemudian gulungan itu menjadi tumpukan debu yang tertiup angin. Asap hijau yang terbentuk dari gulungan yang terbakar tidak tertiup angin melainkan melayang di udara. Kemudian secara samar-samar ia mengambil bentuk seseorang. Sosok orang ini sangat buram dan penampilannya tidak terlihat jelas. Namun, Wang Lin dengan jelas melihat pedang yang dibentuk oleh asap hijau di bawah kaki orang tersebut, dan orang ini berdiri di atas gagang pedang. Ada asap yang bergoyang di dekat gagang pedang. Sulit untuk melihat apakah itu rumbai pedang, atau hanya asap hijau. Orang yang berdiri di gagang pedang terangkat ke udara dan melambaikan tangannya dengan lembut, memanggil Li Yuan. Li Yuan, yang berdiri di tanah, langsung gemetar. Sebuah tanda kompleks muncul di dahi Li Yuan. Ini adalah jejak budak. Saat jejak itu berkedip, sisa jiwa di dalam jejak budak itu terbang ke langit dan mendarat di ujung pedang. Asap hijau membubung ke langit dan menghilang tanpa jejak. Semua ini tampak seperti ilusi. Yang nyata dan tidak nyata sepertinya tidak ada dan semuanya hanyalah mimpi. Ekspresi Wang Lin sedikit bingung saat dia melihat patung yang telah kehilangan semangatnya. Kemudian pandangannya tertuju pada segel di tangan kanannya dan dia mengalami kesurupan. Itu masih alam surgawi kuno yang sama, masih pedang surgawi yang terbang ke langit, dan masih dua orang yang sama di pedang itu. Namun, yang membedakan kali ini adalah suara yang datang dari surga sebelum dia meninggal. "Aku mati, jiwaku padam." Patung itu runtuh menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang hanya tumpukan puing. Apakah makhluk surgawi mati saat itu dan semua ini adalah mimpi kesepian yang dibentuk oleh sisa jiwa pelayan? Atau apakah itu benar-benar seperti dugaan Wang Lin sebelumnya? Ada beberapa pertanyaan yang Wang Lin tidak akan bisa mendapatkan penjelasan yang memuaskan untuk. Tidak ada jawaban, sama seperti tidak ada cara untuk mengetahui apakah asap hijau itu asli atau palsu.
Wang Lin mengira dia tahu segalanya, tapi saat dia melihat asap hijau, semuanya terasa palsu. Mungkin hanya sisa jiwa pelayan itu yang nyata, satu-satunya yang mengetahui semua jawabannya. Mulai hari ini dan seterusnya, ada pedang tambahan yang terbuat dari asap hijau di alam surgawi guntur. Ada sosok yang berdiri di ujung seolah-olah itu akan bertahan selamanya. Di mana ini? Sebuah suara lemah keluar dari mulut Li Yuan saat dia berbaring di tanah. Dia melihat sekeliling sampai pandangannya akhirnya tertuju pada Wang Lin. Babak 754. Armor kulit dewa kuno. Ada banyak gua surgawi yang tersebar di berbagai fragmen alam surgawi guntur bersama dengan harta karun tuan mereka sebelumnya. Tempat-tempat ini juga dipenuhi dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mudah untuk memasuki tempat tinggal para dewa. Terlepas dari kenyataan bahwa alam surgawi guntur telah dibuka berkali-kali selama bertahun-tahun, masih ada tempat-tempat yang batasannya tidak dilanggar. Pembatasan ini seringkali terlalu kuat, dan terkadang ada tempat yang tidak boleh disentuh oleh para petani. Di area yang dipenuhi puing-puing, Li Yuan berjongkok, menyentuh tanah, dan berkata, "Saudara Su, lihat di sini. Ini adalah penggunaan khas hukum keempat dari 8 hukum pembatasan langit. Fokusnya adalah menyebabkan kekacauan pada energi spiritual surgawi di sekitarnya untuk bersembunyi dari kesadaran ilahi. Jika saya tidak salah, setelah batasan ini dilanggar, gua surgawi akan terungkap di sini." Definisi di sampingnya, Wang Lin melihat dengan penuh perhatian dan mengangguk. Saudara Li bermaksud bahwa pembatasan di sini terutama disebabkan oleh tanah ini. Fragmen tempat mereka berada tidak terlalu besar. Dilihat dari jauh, bumi berwarna hitam dan langit gelap. Tidak ada guntur apapun di sini, tetapi suara guntur yang teredam terdengar. Tidak ada orang dalam jarak puluhan ribu kilometer dari keduanya. Kedua sosok ini terlihat sangat terpencil di sini. Li Yuan mengangguk dan tersenyum. Saya mengagumi pemahaman saudara Su mengenai pembatasan. Dalam sebulan terakhir ini, seringkali saya mengatakan sesuatu, Anda dapat melihat poin-poin penting. Li Yuan mengambil segenggam tanah dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia kemudian berkata, "Saudara Li harus mengambil sebagian dari larangan ini juga. Setelah kita meninggalkan alam surgawi guntur, kotoran dapat berubah setelah meninggalkan lingkungan alam surgawi. Jika memang begitu, begitu kita kembali ke keluarga Li, itu akan menjadi bahan yang bagus untuk membuat kompas pembatas. Terima kasih banyak, Saudara Li." Wang Lin tersenyum tipis sambil berjongkok dan mengambil segenggam tanah. Li Yuan sangat emosional ketika dia dengan tulus berkata, "Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati. Dan belum lagi kamu membebaskanku dari jejak budak." Dia menjadi sadar 1 bulan yang lalu. Setelah kebingungan awal, ingatannya perlahan muncul di benaknya. Khususnya, berbagai tindakan yang dia lakukan saat berada di bawah kendali jejak budak membuatnya sulit untuk tenang. Setelah memahami segalanya, dia sangat berterima kasih kepada Wang Lin. Dia berbagi studinya tentang pembatasan tanpa ragu-ragu dengan Wang Lin untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Setelah kita kembali ke keluarga Li, saya akan membawa saudara Su ke kuil warisan leluhur. Sesampai di sana, saya bisa memberi hormat kepada leluhur dan kemudian mengajari Anda pembatasan pemusnahan untuk membayar hutang kami." Saat Li Yuan memandang Wang Lin, matanya jernih.
Wang Lin mundur beberapa langkah dan menggenggam tangannya pada Li Yuan. Meskipun Wang Lin tidak berbicara, matanya menunjukkan betapa beratnya semua itu. Pembatasan pemusnahan adalah salah satu dari 4 pembatasan besar, dan selama sebulan terakhir, Li Yuan telah menjelaskan banyak hal kepadanya. Pembatasan ini sangat mirip dengan mantra, dan meskipun itu bukan mantra surgawi, itu sebanding dengan mantra. Untuk mempelajari batasan ini, seseorang harus mempelajarinya di tempat warisan. Di dunia ini, keluarga Li adalah satu-satunya tempat yang tersisa. Sayangnya, pembatasan di sini belum menyeluruh. Itu pasti telah dirusak oleh seseorang bertahun-tahun yang lalu, tetapi metode yang mereka gunakan untuk memecahkannya sangatlah kasar. Li Yuan melihat ke bumi dan merenung sedikit. Dia menunjuk di antara alisnya dan garis hitam muncul. Kemudian tangannya Egera membentuk segel dan dia menekan segel itu ke tanah bersama dengan jarinya. Merusak. Dengan satu kata, bumi seakan berguncang. Dengan jari telunjuk Li Yuan sebagai pusatnya, bumi bergetar dan tiba-tiba batasan itu dipatahkan selapis demi selapis. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah gunung surgawi dan paviliun yang indah. Gunung ini tidak terlalu tinggi dan terdapat juga istana megah di sisinya. Namun, gunung itu dipenuhi lubang-lubang, seolah-olah ada banyak tanaman surgawi di sana yang diambil. Satu-satunya tanaman yang tersisa hanyalah beberapa pohon yang tampak biasa saja yang bergoyang tertiup angin. Istana juga hancur, itu hanya tampak bermartabat. Ini memang seperti dugaanku. Li Yuan tersenyum pahit dan kembali menatap Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Pembatasan saudara Li sungguh luar biasa. Dalam sebulan terakhir, Anda dapat langsung melihat batasannya. Meskipun sebagian besar orang pernah ke sana sebelumnya, seiring berjalannya waktu, mungkin kita benar-benar akan menemukan istana surgawi yang lengkap. Masing-masing dari 4 batasan kuno akan memiliki mantra yang kuat ketika dikembangkan hingga puncaknya. Entah itu makhluk surgawi, atau iblis yang jauh di atas, atau makhluk fana di bawah, mereka semua bisa disegel. Pembatasan 18 plum adalah sesuatu yang berasal dari pembatasan pemusnahan. Namun, hal itu menyebar keluar, dan dari situlah dunia luar mengetahuinya. Saat Li Yuan berbicara, dia dipenuhi dengan keyakinan. Wang Lin memandang Li Yuan dan berkata, dengan betapa kuatnya pembatasan pemusnahan, pasti ada banyak orang yang mencarinya di sistem bintang seluruh langit. Li Yuan tersenyum masam dan mengangguk. Saya tidak ingin berbohong kepada saudara Su. Selama bertahun-tahun keluarga Li menderita di bawah jejak budak, pembatasan pemusnahan telah diajarkan di luar keluarga sebanyak 7 kali. Setiap saat karena itu adalah pilihan terakhir. Tapi, Li Yuan memandang Wang Lin dan perlahan berkata, apa yang mereka pelajari memang pembatasan pemusnahan. Keluarga Li tidak menyembunyikan apapun dari mereka dan bahkan membiarkan mereka memahaminya di kuil warisan. Namun, tanpa pembatasan hati, itu tidak dapat dianggap sebagai pembatasan pemusnahan yang sebenarnya. Pembatasan hati adalah sesuatu yang hanya dapat diwarisi oleh kepala setiap generasi. Setelah kita meninggalkan alam surgawi guntur, aku akan pergi ke kuil leluhur dan secara permanen memberimu setengah dari jantung pembatas. Wang Lin terdiam beberapa saat dan kemudian menggenggam tangannya pada Li Yuan sekali lagi. Li Yuan dengan cepat melambaikan tangannya. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba berseru dan menatap istana di atas gunung. Saudara Su,
Lihat ke sana. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah istana. Istana bobrok itu tampak normal, tetapi setelah lama menatapnya, dia sepertinya menemukan beberapa petunjuk. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, pohon di belakang istana. Selama ini hanya sisi kiri yang bergerak, sedangkan sisi kanan tidak bergerak sama sekali. Mata Li Yuan menunjukkan keterkejutan dan dia mengangguk. Meskipun saudara Su belum mempelajari pembatasan pemusnahan, keterampilan pengamatanmu saja sudah cukup untuk melampaui banyak ahli pembatasan. Wang Lin tersenyum dan berkata, sepertinya keberuntungan kita cukup bagus. Li Yuan tertawa dan terbang menuju gunung bersama Wang Lin. Mereka segera tiba di sebelah istana. Wang Lin segera menyadari aura suram datang dari separuh pohon yang tidak bergerak. Aura suram ini memberikan kesan bahaya. Wang Lin berhenti dan Li Yuan berhenti hampir pada waktu yang bersamaan. Di bawah pohon, ada dua kerangka putih, dan salah satunya mengenakan pelindung kulit. Armor ini sangat kasar dan memiliki beberapa retakan alami. Saat Wang Lin melihat baju besi itu, matanya tiba-tiba melebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya yang jarang terjadi. Ini Bab 755. Perubahan mengejutkan. Kulit Dewa Kuno. Ekspresi Wang Lin segera menjadi gelap saat dia menatap pelindung kulit di kerangka itu. Dia tidak tahu perasaan apa itu, tapi saat dia melihat baju besi itu, Wang Lin merasa sedih. Dia dengan hati-hati melihat lagi. Ini memang pelindung kulit yang terbuat dari kulit Dewa Kuno. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak bintang yang dimiliki Dewa Kuno ini, ketika melihat armor kulit, dia memikirkan tubuh aslinya. Li Yuan berbisik, apakah saudara Su mengetahui hal ini? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, saya tidak tahu, tapi kelihatannya mirip dengan milik teman. Li Yuan tidak bertanya lebih banyak, tetapi melihat ke pohon di sebelah kerangka itu dan mulai menyimpulkan. Sesaat kemudian, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arah pohon. Pembatasan 18 plum segera muncul dan menyerang pohon itu. Satu demi satu, pembatasan plum mendarat dan kemudian ruang di sekitar pohon mulai berputar. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bahkan kerangka di bawah pohon mulai berputar. Akhirnya, suara seperti cermin pecah bergema dan segala sesuatu di hadapan mereka tiba-tiba runtuh. Pohonnya telah hilang dan kerangkanya juga telah hilang. Satu-satunya hal yang tersisa di depan mata Li Yuan dan Wang Lin adalah susunan transfer yang memancarkan cahaya lembut. Li Yuan melihat susunan transfer dan berkata, ini adalah hukum ketiga dari 8 hukum pembatasan langit. Tujuan utamanya adalah Fata Morgana. Kerangka yang kami lihat sebenarnya tidak tergeletak di bawah pohon. Menggunakan kerangka sebagai umpan untuk menarik orang dan kemudian membunuh mereka dengan batasan ini. Saya tidak dapat menebak berapa banyak orang yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Wang Lin mengangguk. Dia juga telah mengetahui hal ini. Jika kerangka itu nyata, mustahil kerangka itu tetap utuh begitu lama. Ini adalah batasan pembantaian. Sepertinya pelindung kulit itu adalah harta surgawi yang sangat menggoda. Mata Li Yuan menjadi dingin. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, saya hanya tidak tahu apakah pembatasan ini ditinggalkan oleh para dewa atau jebakan yang dibuat oleh seseorang yang datang kemudian. Li Yuan juga merenung dalam diam. Dia juga memikirkan pertanyaan ini. Kemudian dia perlahan berkata, bagaimanapun, saya dapat memutuskan bahwa ini adalah pertama kalinya pembatasan ini dilanggar.
Lagi pula, saya mengamatinya sejak lama dan tidak menunjukkan tanda-tanda telah ditata ulang. Waktu berlakunya pembatasan juga sesuai dengan hal ini. Mata Wang Lin terfokus saat dia perlahan berkata, bisa jadi ada beberapa perubahan yang terjadi pada pembatasan selama bertahun-tahun. Hal ini memungkinkan sedikit cahaya bocor dan menunjukkan kepada kita bagian dalam batasannya. Li Yuan merenung sedikit dan mengangguk. Apa yang dikatakan saudara Su mengandung kebenaran. Ada kemungkinan 70% seperti yang dikatakan saudara Su. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa ini sengaja dilakukan oleh seseorang untuk membunuh dan mencuri harta karun. Wang Lin dan Li Yuan sama-sama orang yang cerdik dengan pikiran yang luar biasa. Keduanya hanya perlu berdiskusi sedikit untuk dapat menghitung jawaban yang mendekati kebenaran. Tepat pada saat ini, susunan transfer yang muncul setelah pembatasan dipatahkan mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Seolah-olah ia telah tersembunyi dalam kegelapan begitu lama sehingga begitu ia muncul, ia mulai berkonflik dengan energi spiritual celestial di sekitarnya. Pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di tepi susunan transfer. Ini adalah tanda keruntuhan. Beberapa ilusi muncul dari pusaran. Meski semuanya berupa pecahan gambar, orang bisa melihat reruntuhan bangunan kuno. Wang Lin dan Li Yuan sama-sama memperhatikan hal ini pada saat yang sama dan kedua mata mereka menyipit. Li Yuan tertawa. Sepertinya spekulas. Saudara Su benar. Mengapa kita berdua tidak pergi dan memeriksanya? Saat Wang Lin hendak berbicara, perasaan ilahi yang kuat menyebar. Perasaan ilahi ini terlalu kuat, seolah-olah perasaan ilahi itu sendiri mengandung mantra. Saat menyebar, awan di langit menyebar seolah-olah tidak berani memprovokasi dan membiarkan akal ilahi memindai fragmen ini sesuka hati. Ekspresi Li Yuan berubah. Pada saat perasaan ilahi menyapu, dia merasa sulit bernapas. Seolah-olah perasaan ilahi ini bersifat jasmani dan menekan tubuhnya seperti gunung Tai. Hal ini juga menyebabkan energi spiritual surgawi di tubuhnya menjadi tidak terkendali dan memaksanya batuk seteguk darah. Perasaan ilahi awalnya hanya menyapu, tetapi kemudian segera kembali dan terkunci di lokasi ini. Wang Lin bahkan lebih terkejut lagi. Perasaan ilahi ini memberinya perasaan yang akrab. Namun, pada saat ini, dia segera bergerak tanpa ragu-ragu dan menyerbu ke arah susunan transfer. Wajah Li Yuan pucat dan dia hampir kehilangan akal saat dia mengikuti di belakang Wang Lin. Keduanya awalnya tidak jauh dari area transfer. Pada saat ini, mereka bergerak sangat cepat dan semakin mendekati barisan. Namun, perasaan ilahi tiba-tiba menjadi gila dan area dalam jarak 1000 kaki dari mereka tiba-tiba menjadi merah. Untaian asap merah tiba-tiba keluar dan menjadi seperti hantu. Mereka meraung tajam dan menyerang Wang Lin. Larangan! Wang Lin berteriak sambil meraih Li Yuan dan menyerbu ke arah barisan transfer. Kecerdasan Li Yuan tidak lebih lemah dari Wang Lin, jadi dia segera memahami Wang Lin. Jika keduanya menyerang, itu akan memperlambat mereka. Pada saat krisis ini, Wang Lin fokus pada kecepatan sementara Li Yuan fokus pada serangan adalah pilihan terbaik. Sambil membiarkan Wang Lin menariknya, tangan Li Yuan bergerak cepat dan batasan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Saat pembatasan muncul, mereka gemetar dan terbagi menjadi 18. Sejumlah besar pembatasan muncul dalam sekejap. Sejumlah besar batasan muncul dan menghentikan hantu yang datang dari asap merah.
Wang Lin tidak menoleh ke belakang saat dia menarik Li Yuan ke tepi susunan transfer. Dia tinggal selangkah lagi untuk memasuki susunan transfer. Tepat pada saat ini, dengusan dingin datang dari akal ilahi. Lalu suara dingin bergema di area tersebut. Ruang darah, padatkan. Saat tiga kata ini muncul, sebuah kekuatan segera mulai menekan area seluas 1000 kaki ini. Ruang itu dengan cepat memadat seolah-olah mencoba membekukan segala sesuatu di dalam area ini. Wang Lin hanya satu langkah dari susunan transfer. Namun, setelah dia mengangkat kakinya untuk mengambil langkah, seolah-olah seluruh gunung diikat ke punggungnya dan langkahnya melambat. Bahkan tubuhnya merasakan harta karun kuat yang tak terhitung jumlahnya menekannya seolah ingin menahannya di tempatnya. Tidak hanya Wang Lin, Li Yuan juga merasakan hal ini. Kekuatan ini terlalu kuat, itu sebanding dengan kekuatan surga. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang jatuh dari langit dan mencengkeram area seluas 1000 kaki ini. Kelima jarinya perlahan menutup seolah ingin menghancurkan area ini. Wajah Wang Lin pucat dan keringat dingin memenuhi dahinya. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk mengambil harta ajaib. Samar-samar dia bisa melihat kilatan cahaya merah menuju lokasi ini dari kehampaan yang jauh. Sosok merah dengan cepat mengembun di dalam lampu merah. Rasa kebencian pun datang dari dalam lampu merah. Ini adalah kebencian yang terbawa kedua sistem bintang. Niat membunuh di dalam dirinya tidak terbayangkan.